Malam ini jadi malam yang berbeda di program Rosi karena secara khusus saya mengundang para perempuan untuk mendiskusikan ulang apa yang terjadi sejak tanggal 25 Agustus, 28 Agustus dan terus menjadi malam-malam yang bercampur aduk rasanya antara marah tapi juga memilukan. Para perempuan ini harus didengar karena mereka mencoba juga mencari akar soalnya. Tanpa tahu akar soalnya, duduk soal sebuah permasalahan, tidak mungkin kita dapat mencari solusi. Saya mau ke Mbak Alisa Wahid. Jadi kalau tadi Mbak saya cukup tertegun ketika seorang Alisa Wahid mengatakan ini masih api dalam sekam. Bagaimana supaya api ini tidak lagi bisa membakar sewaktu-waktu. Ya, akar persoalannya itu kan karena kondisi masyarakat yang sekarang ini sedang terhimpit secara ekonomi dan penghidupannya itu kemudian ketemu dengan trust issue tadi. Trust itu seperti oksigen, ketika ada kita tidak merasakannya, tapi ketika tidak ada kita tercekik, kita sesak nafas dan bisa mati. Dan kondisi sekarang kita, trust ini sudah mulai mencekik ini. Saking sudah tidak percayanya. Karena itu harus kembali ke akar persoalannya yaitu kondisi ekonomi masyarakat. Ya. Lupakanlah program-program yang gede-gede itu. Reorientasi semuanya ke program-program yang bisa menghasilkan tenaga lapangan kerja yang cukup. Mendorong partisipasi ekonomi masyarakat. Yang membuka ruang-ruang kemajuan buat dunia usaha yang melibatkan masyarakat. Itu dulu untuk bisa mendapatkan trust itu kembali. Begitu banyak mereka yang terancam PHK, begitu banyak para ibu yang harus berpikir ulang tentang membeli susu anaknya, beras Jangankan untuk keluarga, sekolah. Dan juga uang sekolah. Jangankan sekolah, memberi makan anaknya saja dengan makanan yang bergizi mereka nggak bisa. Ini yang harus diselesaikan. Ada persoalan ekonomi yang harus diselesaikan. Mel? Ya, dari aku sih ini adalah kesempatan. Thank you so much untuk sudah menerima aspirasi itu, sudah meminta maaf. Tapi we don't trust you. Dan kalian ada di tempat yang bisa menyelesaikan ini. Paling nggak menuju arah menyelesaikan. Ini aku rasa adalah kesempatan untuk menunjukkan are you really on sisi masyarakat or not? Sisi rakyat atau tidak? Ini apakah Anda benar-benar wakil rakyat atau wakil rakyat teman-teman Anda saja? Sekarang ini adalah momentumnya. Ya, skala prioritas itu perlu. Lihat apa yang lagi dibutuhkan rakyat. Jadilah rakyat yang sebenar-benarnya. Jadilah rakyat yang sebenar-benarnya. Rike. Ya. Saya mau titip tadi ke teman-teman Abigail juga saya sudah sampaikan di jangka pendek ini tolong kita suarakan bersama memberikan dukungan untuk menolak kenaikan harga kebutuhan pokok. Itu penting sekali. Yang kedua adalah menolak kenaikan iuran BPJS. Yang ketiga adalah saya minta segera ada distribusi pangan yang benar-benar terjaga, beri dukungan kepada Presiden untuk menjaga stabilitas pangan, termasuk beri dukungan kepada Presiden untuk usut tuntas bongkar semua mafia pangan, mafia tanah, itu perlu kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Dan untuk undang-undangnya saya kira penting untuk disahkan undang-undang tentang sistem pendataan presisi nasional, undang-undang perampasan aset tadi juga penting, dan kemudian untuk Perpresnya saya minta dukungan untuk ada Presiden Prabowo untuk menerbitkan Perpres perencanaan pembangunan daerah berbasis data presisi karena ini sudah era otonomi daerah. Dan kemudian juga yang tidak kalah pentingnya untuk teman-teman ojol di seluruh Indonesia kita perjuangkan bersama, kita beri dukungan kepada Presiden Prabowo untuk segera menerbitkan Perpres perlindungan pekerja platform Indonesia. Oke, Abigail. Jadi kalau menurutmu apakah kemudian apa yang harus dilakukan untuk merestore atau mengembalikan kembali trust kita pada penyelenggara negara? Ya laksanakanlah sungguh-sungguh dan sampai tuntas permintaan-permintaan yang sudah jelas menurut aku. Karena tadi dibilang kan oh ya Indonesia keadaannya sudah membaik, udah aman gitu ya. Indonesia nggak baik-baik saja, rakyatnya capek aja sih. Kita udah jungkir balik, udah nggak tahu nih mau ngomong apa gimana. Aku ada ngelihat video yang
demo sampai pakai baju kuntilanak ya, yang nyopotin itu ya kayak udah sedesperate kayak kita mau ngomong gimana Pesta lagi. air, main-main. Iya udah sampai segitunya gitu. Kita udah do all we can. Sekarang kita saatnya melihat pemerintah merespon nggak, dan responnya tolong jangan hanya gesture, tapi tolong dengan konkret dan prosesnya yang transparan. Itu yang kita mauin. Dan membangun kepercayaan itu kan aku selalu dibilang juga sama orang tua aku. Membangun kepercayaan itu sulit, tapi ngerusaknya sangat mudah. Dan ini udah rusak. Jadi tolong jangan komplain kalau membangunnya lagi sulit. Karena emang itu kenyataannya menurut aku. Dan menurut aku juga kita nggak adil ya kalau kita selalu cuma ngomongin yang anarkis-anarkis gitu. Banyak banget teman-teman yang demonya dengan sangat peaceful, dengan sangat damai dan kreatif, sampai bahkan diaspora-diaspora di berbagai negara. Itu nunjukin untuk aku rakyat tuh cinta banget loh sama negara Indonesia. Dan mereka mau ngorbanin waktu, tenaga, dan bahkan resiko kayak hidup mereka untuk supaya negaranya lebih baik. Nah, negara harus perhatiin apa kabar Indonesia 2045 kalau enggak. Ya. Asfinawati. Iya, jadi yang pertama Indonesia itu menempati dalam data Oxfam ketimpangan tertinggi ke-6 di dunia. Artinya antara yang kaya dan si miskin. Dan 4 orang kekayaannya setara dengan 100 juta orang. Jadi sebegitu parahnya jurang kesenjangan itu. Siapa tuh 4 orang? Iya, dan menurut saya karena itu orang-orang yang berdemonstrasi kemarin sebetulnya harus dilihat dalam kacamata membenarkan negara, dia mau ngebenerin negara. Ini bela negara dengan bahasa teman saya yang lain. Karena itu orang-orang yang ditangkap itu harus dibebaskan tanpa syarat, dan kemudian orang-orang yang luka harus diurus oleh negara, harus ada reform. Penting lebih mencari akar soalnya daripada sibuk mencurigai siapa dalangnya. Betul sekali, kita harus masalah pahit kemarin harus kita anggap sebagai peluang untuk membuat perubahan mendasar untuk Indonesia yang lebih maju. Dan karena itu saya mau kembali yang terakhir, demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Tidak hanya akses kepada politik, tapi juga akses distribusi sumber daya alam. Harus ada perbandingan gaji tertinggi, gaji terendah di dunia, di Indonesia ini harus semakin pendek seperti negara-negara yang sudah maju. Oke. Disparitas upah 1-12, jangan sampai tunjangan 300%. Terakhir Bu Wamen. Ya, buat saya kembali lagi sincerely dari hati saya ketika saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo, Ibu mau bantu di ibu dan anak gak? Nah waktu itu karena saya tahu saya kapasitasnya di situ juga, saya juga 20 tahun melayani di dalam sosial juga. Nah inilah panggilan, bukan karena hari ini saya mewakili perempuan dan saya juga mewakili pemerintah. Tapi panggilan saya adalah ketika balik lagi akar permasalahan, saya melihat memang akar permasalahan itu ekonomi. Jadi saya pernah membuat satu grup tuh tulisnya begini, bagaimana membuat perempuan beruang. Bukan beruang, tapi beruang. Artinya karena saya tahu ketika perempuan punya accessibility, mereka mampu tapi tinggal bagaimana dikasih wadah, dikasih kesempatan, dikasih kesetaraan. Istilahnya kalau kita ngomong dari kita kan misalnya kayak ekonomi, perempuan yang mempunyai beban ganda, bagaimana accessibility supaya ketika dia bekerja ada caretaker yang ada istilahnya child care center yang bisa memberikan fasilitas sehingga perempuan juga bisa Dan punya itu akses butuh bekerja. politik anggaran. Betul. Mbak bilang nggak Nah, cukup, dalam Mbak, hal 200 itu makanya saya lihat bagaimana membuat itu supaya dari bottleneck-nya itu kita bisa membuat accessibility kepada perempuan supaya mereka bisa berpartisipasi. Tapi balik lagi, sebagai perempuan saya juga mengundang kepada semua, ayo tetap sampaikan aspirasi kalian dengan penuh keberanian, tapi balik lagi, perempuan jaga Indonesia, mari kita bersama-sama jaga tanpa kekerasan, jagalah Indonesia dan kita warga sama-sama jaga warga untuk kita Indonesia. bersama. Ya, Jaga kita Indonesia. semua pasti Indonesia punya kesadaran dan cinta yang sama Ya. untuk jaga Indonesia. Jaga Indonesia. Terima kasih Bu Terima Wamen, kasih. Bu Veronica Tan, Mbak Makasih, Rike. jangan sampai menjadi Iron Man yang tercabik-cabik. Aja Terima balik ke kasih Iron Man untuk gitu. Mbak Alisa Wahid. Iya, balik ke Terima Iron Man. kasih Abigail, terima kasih Asfinawati, Anda terima kaya kasih. lagi. Oh ya, saya mau cerita dulu sedikit aja, semoga saya masih punya waktu. Tadi sore saya jam business hour yang biasanya macet dari Menteng mau ke kantor melewati Sudirman itu macet banget. Tetapi saya sungguh bersyukur saya menikmati kemacetan itu karena macet dalam damai. Oke. Semua orang mengantri,
menikmati kemacetan dalam damai karena tidak ada toet. Terima kasih untuk para pejabat Keadilan negara jalan raya. yang hari ini atau kemarin benar-benar paling tidak sama-sama menikmati kemacetan tanpa harus menyerobot hanya karena Anda punya fasilitas patwal. At least ini bisa konsisten. Terima kasih para pejabat negara untuk hal yang kecil sekali ini. Terima kasih, tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya.